Pemirsa, di tengah hiruk pikuk kota, premanisme dan ormas tak jarang buat resah warga. Pemerintah pun tak tinggal diam begitu saja. Satgas terpadu dibentuk penuh daya. Lantas mampukah Satgas ini menjawab harapan nyata atau justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat kita? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Kita simak berikut ini. Demo Lapas Muara Beliti. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pemirsa, terjadi kerusuhan. Saat kerusuhan, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Kapolres Musirawas menegaskan tidak ada petugas yang disandra saat kerusuhan terjadi di lapas. Para napi yang sempat melakukan pengerusakan sudah dimasukkan kembali ke dalam lapas dan tidak ada yang kabur. Pak Kapolres, terima kasih Anda bergabung Pak bersama iNews dengan saya Zilah di studio. Ya. Pak, bagaimana kondisi saat ini Pak di lapas, apa yang memicu napi ini mengamuk pada saat razia? Kami laporkan Pak, untuk kejadian hari ini pada pukul 9.45 terjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lapas. Dalam Nikalapas terjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lapas. Dalam Nikalapas beserta anggota melaksanakan kegiatan razia terhadap sel-sel, blok sel, didapati adanya handphone. Dari situlah muncul ketidakpuasan dari napi bahwa diadakan razia handphone. Jadi terjadi kerusuhan di blok sebelah sehingga memancing semuanya menjadi kerusuhan. Kemudian dari pihak lapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk melakukan sterilisasi terhadap lapas narkotika ini. Kemudian kami mohon bantuan juga dari Polres sebelah, Polres Lubuk Linggau, kemudian Dandim Lubuk Linggau dan Brimob
Pilon B Polda Sumsel. Sehingga pada pukul 11.00 untuk lapas sudah bisa kita kendalikan. Jadi terkait dengan adanya informasi adanya petugas yang disandra, kami sampaikan pada siang hari ini bahwa tidak ada anggota dari lapas yang disandra. Kemudian sampai saat ini kondisi sudah mulai kondusif, steril. Untuk para napi sudah dimasukkan kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pagi tadi dan melakukan olah TKP, kemudian memperbaiki sarana-prasarana yang ada dengan Kalapas. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Untuk kondisi saat ini sudah mulai kondusif dan aktivitas sudah mulai berjalan dengan baik. Untuk lapas-lapas sudah kembali ke bloknya masing-masing. Demikian Pak. Baik, lalu apa Pak yang memicu mereka ribut ini Pak? Pemicunya adalah adanya razia Kalapas beserta anggotanya terhadap handphone yang masih dipegang oleh para napi. Itu yang memicu awalnya. Terjadi ketidakpuasan. Baik, nanti terkait dengan kejadian ini, kami dari pihak Polres akan melakukan penyelidikan lebih lanjut Pak, supaya jelas pengerusakan yang terjadi di sini. Demikian Pak. Baik, lalu untuk tahanan kabur, apakah ada tahanan yang kabur memanfaatkan situasi ini Pak? Sampai dengan saat ini tidak terdapat tahanan yang kabur Pak, dan semuanya sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Tadi Kalapas sudah menyampaikan tidak ada tahanan yang kabur dan semuanya sudah kondusif, sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Untuk aktivitas sudah berjalan seperti semula untuk kehidupan di dalam lapasnya. Baik, Pak, tadi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu pemicunya mereka protes terkait adanya razia ini karena banyaknya pungli. Apakah benar Pak di sana banyak pungli? Nah, nanti mungkin bisa disampaikan ke Kalapas Pak. Informasi berikutnya, 11 orang meninggal dunia akibat truk pengangkut pasir menabrak angkot di Kali Jembe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Labrak kepada uang ini ya tadi keluar ya Allah, wah kepadanya hancur-hancur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah,
Johartoyo, iNews melaporkan. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Kecelakaan maut truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi dan hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan wan prestasi mobil SMK. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan wan prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan wan prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal.
Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Ya, Joko Widodo tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah boneka. Jokowi menilai Prabowo merupakan pemimpin negara yang memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi adanya tudingan Prabowo Subianto sebagai presiden boneka. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo bukan boneka dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Prabowo juga dinilai memiliki program-program yang jelas dengan perencanaan dan implementasi yang baik. Tidak ada. Karena yang saya lihat, kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya, ada bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden, dan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Bantahan tudingan Presiden boneka juga dinyatakan langsung oleh Prabowo Subianto. Di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan bahwa konsultasi dengan kepala negara terdahulu ia lakukan untuk meminta saran dan pendapat. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto diketahui sudah beberapa kali bertemu dengan Joko Widodo. Selain itu, Prabowo juga sempat bersilaturahmi ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Tugu Umar, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah.
Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Atas pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta memberikan pernyataan permohonan maaf. Sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Rabu kemarin. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Nah, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya. Tadi saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini, pemirsa. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni yang pertama staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Dan pemirsa, Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP, hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia, hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Terus-terusan kalah. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Tanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa
saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman, terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Dan semua itu uang, pemirsa, nilainya 479 miliar rupiah disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal dua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang akan dikirim tersebut. Total aset, pemirsa, yang telah disita ini mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Ya, aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan di kejaksaan pada bank-bank persepsi, bukan dalam bentuk fisik. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57. Kemudian SGD 12.859.605. Kemudian Australia 13.700. Kemudian Yuan Cina 2.005. Kemudian yen Jepang 2 juta yen Jepang. Ya. Kemudian ada won Korea 5.645.000 dan ringgit Malaysia 300. Nah, rekan-rekan media, mengapa hal ini penting kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, supaya masyarakat juga bisa memahami bagaimana upaya-upaya yang terus secara keras dan serius dilakukan oleh kejaksaan, khususnya jajaran Jampitsus, dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Dan terhadap uang-uang yang telah disita ini secara otomatis masuk di rekening penitipan. Perkara sudah ada dalam tingkat penuntutan, kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan. Ini akan dikirimkan ke Hong Kong melalui jasa perbankan.
Kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum dan selanjutnya penyidik melakukan pemblokiran terhadap jumlah uang tersebut sebesar 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah. Dan setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Pemerintah akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan. Satgas Premanisme dan Ormas dibentuk untuk cegah gangguan investasi dan pemalakan. Pemerintah resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Mendagri Tito Karnavian menyebut jika ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Ada Satgas dari Polhukam. Polhukam. Ada Satgasnya, nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas. Ya, jadi pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang meresahkan. Nah, Satgas dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Meskipun pembentukan Satgas ini diapresiasi pemirsa, namun target dari penanganan Satgas memang masih perlu diperjelas. Apakah pembentukan Satgas ini permanen untuk menegakkan hukum atau hanya musiman saja? Kita tersambung dengan kriminolog Monica Margaret. Saya sapa, selamat malam Mbak Monica, apa kabar Mbak? Selamat malam Mas Yudi, kabar baik. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Mbak Monica, kita membahas mengenai Satgas Premanisme. Sebenarnya apakah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme ini menjadi solusi dan efektif yang selama ini ditunggu masyarakat supaya benar-benar dibersihkan dari aksi premanisme? Ya,
kalau kita bilang menjadi solusi atau efektif, kita harus lihat dulu gitu ya Mas ya, nanti proses berjalannya waktu, bagaimana nanti tugas-tugas, fungsi dan juga peranan Satgas ini dalam mengatasi masalah-masalah premanisme. Karena kan ini baru di launching gitu ya. Nah, kemudian hal yang menarik dari sini sebenarnya tadi disampaikan oleh Mas Yudi, apakah ini akan tercipta untuk menjadi permanen gitu ya dalam jangka waktu yang lama misalnya, atau hanya sifatnya situasional? Ya, ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Sebenarnya latar belakang dibentuknya Satgas ini tujuan utamanya apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau kita lihat kan dari realitas sosial yang terjadi selama ini gitu ya, fenomena premanisme ini kan udah banyak terjadi gitu ya, baik yang sifatnya dilakukan oleh individu maupun dalam bentuk kelompok masyarakat gitu ya, atau juga ada juga ormas-ormas gitu ya Mas ya, tanda kutip gitu, yang juga ternyata melakukan tingkah laku yang intimidasi, pengancaman, kekerasan, pungli yang berkaitan dengan premanisme. Nah, untuk itu perlu diperhatikan agar tidak tumpang tindih keberadaan Satgas anti premanisme ini gitu ya. Itu apakah Satgasnya tersebut nanti dibagi kategorinya gitu ya Mas ya, apakah ada bagian-bagian untuk premanisme misalnya karena masalah-masalah investasi terkait usaha ekonomi di negara kita, atau misalnya untuk mengatasi satgas-satgas premanisme terkait dengan pungli-pungli jalanan di pasar gitu ya Mas ya, atau bahkan di dalam lembaga negara sendiri gitu ya, itu ada indikasi-indikasi premanisme yang harus diberantas. Nah, ini yang harus hati-hati dikelola oleh pemerintah gitu ya Mas, sejauh mana nanti tupoksi satgas anti premanisme ini dibentuk, dan bagaimana nanti pengelolaannya, siapa-siapa saja pihak yang tergabung di dalamnya, dan lalu di bawah kementerian atau lembaga negara apa, sehingga jelas gitu, agar tidak saling tumpang tindih nanti misalnya ternyata di lembaga negara yang lain, misalnya ini kan gabungan dari beberapa kementerian ya Mas ya, ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Polhukam juga dan segala macam. Apakah nanti memang semua Satgas yang pemberantas premanisme ini hanya dibentuk oleh satu di dalam naungan lembaga-lembaga tersebut, atau nanti malah ada lagi tumbuh, ada lagi berdiri, ada lagi satuan-satuan Satgas yang akhirnya gitu ya Mas ya, ini akan tidak menjadi efektif nantinya. Termasuk yang juga diharapkan adalah membangun iklim investasi nih Mbak, karena dengan adanya premanisme yang meresahkan, iklim investasi ini terganggu dan beberapa perusahaan juga harus ada upeti atau hal-hal semacam itu untuk diberikan kepada aksi-aksi premanisme seperti ini. Nah, apakah Satgas ini memang lagi-lagi adalah jawabannya untuk iklim investasi tetap berjalan? Iya, kalau kita ngomongin iklim investasi kan sebenarnya bukan sekarang aja gitu ya Mas ya, bermasalah dengan pungli, bermasalah dengan adanya aksi-aksi premanisme gitu ya. Tapi kenapa baru ada sekarang, dibentuk sekarang Satgasnya, mungkin juga sebagai bentuk antisipasi lebih lanjut gitu ya Mas ya, ketika ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang viral, yang sangat merugikan negara di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi bentuk antisipatif lembaga negaranya gitu membentuk Satgas ini gitu. Tapi nyatanya kan sebenarnya sebelum misalnya perusahaan mau melakukan investasi di Indonesia gitu ya kita katakan, atau di wilayah kota, mereka kan juga punya semacam puslitbang gitu ya sebelum mereka berinvestasi gitu. Kira-kira ada high risk atau low risk apa sih yang akan mereka hadapi gitu ya Mas ya ketika melakukan investasi tersebut. Nah, sejauh ini saya pikir para perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, mereka juga akan berkoordinasi gitu ya Mas ya dengan lembaga-lembaga negara atau kementerian terkait gitu agar terjamin keamanannya untuk melakukan investasi. Saya rasa itu Mas.
Baik, Mbak, kemudian ada satu juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah aksi ini kan tidak hanya satu orang ya. Artinya aksi premanisme ini bukan hanya satu pihak yang kemudian dilaporkan selesai begitu saja. Tapi juga ada katakanlah organisir yang berkesinambungan begitu. Ini ada pimpinannya, ada pembina yang lain lagi begitu. Nah ini bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi hal ini ketika premanisme ini terorganisir, Mbak? Iya, kalau di kriminologi kita ada istilah organized crime gitu ya Mas ya. Jadi memang kejahatan itu tidak dilakukan oleh seorang individu gitu ya, tapi dilakukan dalam bentuk kelompok. Bisa puluhan orang, bisa ratusan orang yang terlibat gitu ya dalam satu aksi kejahatan yang sudah terorganisir. Nah, untuk menangani ini sebenarnya kalau dalam kriminologi, dalam crime prevention-nya sendiri gitu ya, itu ada yang disebut dengan community-based crime prevention. Jadi sebenarnya bagaimana lembaga-lembaga negara yang punya tanggung jawab melakukan pengamanan, yang punya kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, seluruh masyarakat, artinya dalam seluruh aspek kehidupan gitu ya, itu bisa sebenarnya bekerja sama atau melibatkan masyarakat atau misalnya kelompok-kelompok masyarakat ya Mas ya secara aktif untuk menangani masalah-masalah premanisme ini. Karena apa? Tentunya kehadiran premanisme ini kan dari lembaga masyarakat yang ada, dari produksi masyarakat yang ada gitu ya. Jadi kenapa enggak seharusnya masyarakat-masyarakat yang ada juga gitu ya itu juga diberdayakan gitu ya. Diberikan pelatihan, diberikan kemampuan, kemudian diberikan pengawasan, pengetahuan terkait bagaimana melakukan upaya pencegahan lewat kebijakan-kebijakan. Mbak Monika sudah bergabung juga bersama kita di sini. Bang Nasir Jamil, Assalamualaikum. Selamat malam Bang Nasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Nasir, malam. Kita lagi seru-serunya nih Bang Nasir sama Mbak Monika ngebahas tentang Satgas Pemberantasan Preman. Kita butuh pandangan dari Bang Nasir juga untuk DPR juga bahwa apakah dengan Satgas Premanisme ini dibentuk bisa dikatakan lebih fokus karena kan selama ini masyarakat kalau misalnya merasa dirugikan dengan aksi premanisme tinggal lapor polisi saja begitu. Berarti apakah hal itu tidak berjalan sebelumnya? Iya, dalam pandangan saya dan pendapat pribadi saya itu tidak dibutuhkan Satgas pemberantasan preman ya. Sebab pendekatan-pendekatan persuasif itu bisa dilakukan. Kepolisian itu kan punya tugas ya menghadirkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat ya. Dan mereka juga punya punya tugas lain bisa atau mampu melayani, mengayomi dan melindungi. Jadi sebenarnya tidak perlu dibentuk Satgas karena kita ini sudah kebiasaan ya bentuk Satgas. Jadi suka sekali membentuk Satgas-Satgas yang tidak efektif seperti judi online ya. Dibentuk Satgas judi online tapi sampai hari ini tidak kedengaran kabarnya. Ya, bahkan kita baca di beberapa pemberitaan justru transaksinya semakin besar meskipun ada sejumlah atau katakanlah ratusan yang diblokir oleh kementerian terkait. Tapi tetap saja kemudian angka judi online itu semakin besar. Bahkan kemarin Barreskrim Mabes Polri itu menyasar TPPU ya tindak pidana pencucian uang terkait judi online tersebut. Jadi kadang kita ini suka latah ya, suka instan ya membentuk satgas yang menurut saya itu tidak dibutuhkan. Khususnya dalam keinginan untuk membentuk Satgas Pemberantasan Preman cukup ditangani oleh pihak berwajib atau institusi yang selama ini punya kewenangan untuk melakukan itu. Mudah kok sebenarnya. Ya sekali lagi ya preman dan premanisme itu kan berbeda ya. Jadi premanisme itu sudah jadi budaya ya, melakukan pendekatan kekerasan ya, menodong ya, kemudian mengancam ya, bahkan melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah ada hukumannya, sudah ada di dalam KUHP ya ketika orang misalnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kalau sudah bergerombolan dan jumlahnya banyak, maka perlu penanggulangan ya, perlu penanggulangan dan tidak butuh Satgas sebenarnya. Dan memang kalau kita mau jujur juga ini kadang musiman ya. Jadi kan ya nanti hilang ya, dia muncul lagi.
hilang, itu lagi ditangkapi dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan saja pemerintah bisa belajar ya, dan kemudian tidak kemudian tergesa-gesa bernafsu untuk membentuk Satgas itu. Saya secara pribadi tidak setuju dengan pembentukan Satgas memberantas preman. Pembentukan Satgas sepertinya tidak perlu. Mbak Monika, tanggapannya Mbak? Iya, tadi di awal juga saya sudah sampaikan gitu ya. Sejauh mana sih kepentingan pembentukan Satgas premanisme ini gitu ya, di mana di Indonesia sendiri kita sudah punya lembaga-lembaga penegakan hukum yang punya tanggung jawab, yang punya peranan gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah premanisme, masalah-masalah organisasi masyarakat yang tidak mengikuti peraturan gitu ya. Tadi saya sampaikan juga, atau mungkin Satgas ini dibentuk terkait dengan spesifikasi khusus gitu ya, atau misalnya untuk yang bagian jalanan, untuk bagian investasi. Tapi itu tadi Mas, sejauh mana nanti poin objeknya itu tujuannya betul-betul bisa gitu ya mengatasi masalah yang menurut pemerintah yang membentuk Satgas premanisme ini gitu ya, itu harus diakomodasi. Saya rasa itu. Baik, Bang Nasir dan Mbak Monika, kita simak dulu ya bersama-sama. Saya ajak pemirsa juga menyimak pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan terkait pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas berikut ini. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Nasir Jamil dan juga Mbak Monika. Bang Nasir, satu lagi, ini tentang yang dikhawatirkan masyarakat adalah sebenarnya kan organisasi masyarakat ormas ini memiliki tujuan yang baik ya. Akan tetapi kerap kali masyarakat melaporkan ada oknum-oknum, katakanlah demikian, yang ada aksi premanismenya yang meresahkan. Bagaimana upaya untuk membimbing atau membina ormas ini supaya tidak terjerumus kepada aksi premanisme? Apakah Satgas ini juga menjadi solusi sebenarnya, Bang? Satgas itu bukan solusi. Jadi tadi kalau kita simak apa yang disampaikan secara tertulis oleh Menko, ya Polkam, itu kan soal disiplin dan bagaimana ruang publik bisa bersih dari aksi premanisme. Nah karena itu butuh komunikasi yang intensif ya, bahwa memang ada ormas. Karena begini ya, ormas itu kan kumpulan dari orang-orang yang punya kesamaan. Ya, jadi kalau di lingkungan fauna misalnya, ya itu badak dengan badak gitu ya, badak nggak mungkin berusaha begitu. Ya, kemudian harimau dengan harimau gitu ya. Jadi begitulah organisasi masyarakat begitu. Jadi punya kesamaan, ciri-ciri mereka juga, tabiat perilaku mereka itu sama. Nah, oleh karena itu saya pikir institusi yang berwenang, katakanlah kepolisian, selama ini juga sudah tahu, sudah memetakan yang mana ormas yang kemudian di dalamnya mungkin disebut orang-orang yang preman gitu ya, mana yang tidak. Jadi sekali lagi memang kita bersyukur juga bahwa mereka membentuk satu organisasi. Ya, sangat kita beruntung karena mereka mau membentuk satu organisasi sehingga mudah untuk diajak berkomunikasi. Bayangkan kalau mereka liar, ya mereka liar ada di mana-mana nggak ada organisasi. Jadi semacam organisasi tanpa bentuk begitu. Nah, itu lebih bahaya. Jadi sebenarnya kita bersyukur dan berterima kasih bahwa mereka meskipun ya disebut preman mau mendirikan organisasi, dan itu sehingga mudah ya untuk kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, tinggal bagaimana komunikasi karena mereka juga manusia ya. Oleh karena itu hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat itu dilakukan mitigasi ya oleh aparat yang berwenang. Dan saya pikir sudah banyak contoh ya. Memang tidak semua kemudian bisa dikendalikan dengan baik, tidak semua kemudian bisa dibina dengan baik. Nah karena itu polisi tidak bisa bekerja sendirian, membutuhkan ya pemangku kepentingan lainnya. Dan itu juga nanti kita bicara soal aspek lapangan kerja, ya kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Jadi tidak satu variabel ketika kita menilai
satu organisasi yang sebutlah di dalamnya misalnya para preman begitu ya. Oleh karena itu harus komprehensif untuk melihat mereka dan juga progresif sehingga kemudian tidak yang disinggung tadi seolah-olah ini musiman gitu ya. Ada musimnya seperti musim buah-buahan, ya, ada musim durian, musim rambutan. Nah ini yang harus diatasi oleh pemerintah, melakukan mitigasi upaya-upaya. Kan kepolisian itu ada upaya-upaya preemptif ya, kemudian preventif ya, mendeteksi dini ya, kemudian mencegah. Itu pekerjaan institusi kepolisian itu. Nah jangan sampai kemudian mereka kehilangan ya fungsi tadi itu. Sehingga ketika sudah rusuh baru sibuk seperti pemadam kebakaran, memadamkan api, bentuk satgas lah, bentuk istilah. Padahal upaya-upaya preemptif, ya, upaya-upaya preventif tidak dilakukan, dibiarkan. Ketika api sudah besar baru kita menelepon pemadam kebakaran, mengatakan ini, mengatakan itu dan lain sebagainya. Baik, Mbak Monika, sebenarnya bagaimana caranya masyarakat untuk membedakan mana yang memang ormas atau aksi premanisme berkedok ormas sehingga ketika ingin bekerja sama tidak merasakan kerugian, Mbak Monika? Iya, masyarakat yang gitu ya Mas ya, misalnya sehari-hari merasakan kehadiran ormas gitu ya, pasti mereka bisa membedakan gitu dengan apa tindakan sehari-hari realitas yang terjadi di lingkungan misalnya lokasi-lokasi masyarakat tinggal gitu ya. Ada ormas-ormas yang punya latar belakang terkait dengan keagamaan. Ada ormas-ormas yang punya latar belakang terkait dengan misalnya prinsip-prinsip terkait dengan kehidupan lah atau Pancasila dan segala macam. Nah, kita masyarakat tuh taunya dari mana sih gitu ya kalau ada ormas yang ternyata berindikasi premanisme, ya tentunya dengan kehadiran ormas tersebut di tengah masyarakat. Fungsi ormasnya sebenarnya apa sih gitu ya? Fungsi ormas itu sebenarnya apa sih ya? Kan sebenarnya kan selain bekerja sama dengan masyarakat gitu ya Mas ya, untuk memberikan misalnya pengetahuan kalau dia latar belakangnya terkait dengan agama gitu ya, misalnya terkait dengan nilai-nilai keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau yang misalnya terkait dengan kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya kan untuk memberikan informasi terkait dengan profil-profil kelompok-kelompok masyarakat tertentu, budaya tertentu gitu ya. Nah kalau ternyata ormasnya tersebut hadir tengah-tengah masyarakat, kemudian ada terdengar melakukan indikasi premanisme, tindakan kekerasan, ancaman, pungli, ini yang perlu dihati-hatikan, diberikan warning gitu ya. Masyarakat juga akan melihat gitu ya. Mana sih ini ormas yang mengatasnamakan misalnya suatu kelompok masyarakat atau suatu entitas masyarakat ternyata sering melakukan kekerasan, sering berkonflik bahkan dengan masyarakat sendiri gitu ya. Itu yang akan terlihat di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa masyarakat juga sudah bisa menilai gitu ya. Mana ormas-ormas yang ternyata memang betul-betul misalnya sifatnya untuk mengayomi masyarakat, mengajak kerjasama masyarakat untuk berbuat hal-hal yang terkait dengan kebajikan, nilai-nilai sosial gitu ya. Mana ormas yang hanya sekedar namanya saja legalitas gitu ya, formalitas ormas gitu ya, tapi ternyata fungsinya gitu ya atau kegiatan yang dilakukan justru melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi premanisme. Baik, terima kasih banyak Mbak Monika dan Bang Nasir Jamil. Banyak pemirsa Sindo News TV juga yang melaporkan kepada kami untuk disampaikan mungkin ke DPR bahwa memang aksi premanisme masih meresahkan di masyarakat. Terima kasih waktunya Bang Nasir dan juga Mbak Monika. Selamat malam, Assalamualaikum. Diajak ke Magelang itu di retreat. Dan pemirsa Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI serta Muhammadiyah terkait 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah pemirsa, MUI dan Muhammadiyah tegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi.
Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada ya Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan. 1 diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Kristo Mesianturi menjelaskan alasan Letjen TNI Kunto Arif Wibowo tidak jadi dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Menurutnya hal itu terjadi karena pertimbangan para perwira tinggi masih menghadapi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya, jadi kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul di bawahnya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini. Gitu. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Roma 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto, itu belum bisa bergerak. Dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Hersan berada di Koarmada 3, mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya Pak Hersan ada Pangkolin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2, Kaskogap Pilihan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, gitu, mutasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan Kepala Staf beserta asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tugas ABCDE, ancamannya hari ini begini ABCDE, gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A angka 4 tahun 2005 tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa oh ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Pak Tri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distaf khususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan Sesmilpres zaman Pak Jokowi. Itu kan cocokologi, cocok-cocokan aja, digatuk-gatuk aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh Mbak ya. Jadi nggak ada terkait itu sama sekali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu dilaksanakan hari ini bertujuan membentuk kedisiplinan pemirsa.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Nah, program itu dilaksanakan mulai hari ini. Tujuannya membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri HAM Natalius Pigai untuk memaparkan program gagasannya pembinaan di barak militer bagi siswa bermasalah. Dan Menteri HAM pun menyebut program tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja. Terima kasih. Pendidikan ini, pendidikan yang disanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment.
seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Karena itu tidak ada pelanggaran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas membahas program Koperasi Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Yandri menjelaskan akan melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu pihaknya sudah mengedarkan surat edaran perihal pembiayaan notaris. Mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh perwakilan BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada bahan bakar minyak dalam 5 tahun mendatang. Presiden menyebut kemandirian energi merupakan strategi pertahanan nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo optimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada BBM yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM. Kelapa sawit saat ini juga menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara termasuk Mesir, Pakistan, India hingga Eropa. Presiden Prabowo menegaskan swasembada BBM harus dilakukan karena tak ingin Indonesia jadi negara yang lemah dan bisa diatur-atur bangsa lain. Dengan swasembada BBM, Indonesia juga bisa menghemat anggaran. Pasalnya tiap tahun Indonesia melakukan impor BBM hampir 40 miliar US dollar. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu kita impor BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu impor. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat, 562 awak kabin, dan 96 pilot untuk melayani penerbangan ibadah haji tahun ini.
13 pesawat disiapkan untuk penerbangan ibadah haji, terdiri dari 6 pesawat Garuda jenis B777-300ER, 2 jenis pesawat A330-900, dan 5 pesawat A330-300. Selain itu, Garuda juga telah menyiapkan 1 pesawat cadangan jenis A330-300 dan menyiapkan 562 awak kabin dan 96 pilot. Sementara dari 7 embarkasi di seluruh Indonesia, Garuda Indonesia akan menerbangkan calon jemaah haji ke Tanah Suci sebanyak 246 kloter. ...780 jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur hari ini. Calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi dan transit lebih dahulu, pemirsa, sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada hari Jumat besok. Ya, jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Seperti yang kita saksikan di layar kaca ini, pemirsa, di mana calon jemaah haji ini tiba pukul 8 pagi tadi untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 2 kloter dengan total 780 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Para jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama ini sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci besok, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali ke informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.